teman-teman, untuk meeting kali ini kita akan membahas ide bisnis yang akan kita lakukan untuk dijadikan value proposition dan nantinya akan kita buat model kanvas bisnisnya. Baik, yang pertama Mas Taufik, mungkin ada ide bisnis apa? Kalau usulan saya itu nama ide bisnisnya itu potato meatball. Jadi kita buat produk berbahan dasar itu kentang. Nah, terus kita buat produk kentang dibikin kayak bakso, terus dikasih dalam bakso itu kayak di dalam bakso kentang itu kayak dikasih isian loh kayak keju, coklat, tuh, terus juga dikasih varian rasa gitu kan bisa. Terus pembuatannya juga nggak terlalu sulit. Terus belum banyak di pasaran sama ya terjangkau lah. Misal nanti diperjualbelikan masih pakai harga yang murah. Gitu. Maksudnya customer eh, kayaknya seneng karena nggak terlalu mahal kalau harga jualnya. Jangkauan target marketnya berarti luas ya, Mas? Eh, untuk target market itu sebenarnya semua kalangan bisa ya, semua usia itu bisa eh, menikmati ya, membeli produk ini karena satu nggak pakai kayak bahan pengawet tuh, terus juga aman lah intinya, sehat juga karena kan kentang terbuat dari bahan dasar kentang. Mas Topik terinspirasi dari apa mempunyai ide bisnis itu potato meatball? Ya karena satu kenapa terinspirasi, saya juga pernah coba bikin makan itu mudah, terus bahan mungkin dari kepemanfaatan bahan ya karena eh, kita karena kentang kan banyak di pasaran, terus jarang lah, paling juga ada kan kayak paling lebih kayak kentang goreng yang sudah biasa gitu. Jadi terinspirasinya dari itu sih karena udah pernah praktek bikin, terus juga kalau diperjualbelikan kayaknya ya bisa lah tuh. Berarti hampir sama dengan perkedel, bukan sih? Iya mungkin hampir sama ya, cuma kalau di potato meatball itu diberi varian rasa lah. Kalau perkedel kan mungkin lebih menonjolkan di rasa kentang segala macam, terus ya perkedel kan kayak gitu aja rasanya gitu kan. Kalau potato meatball kan ya kita bisa kasih varian rasanya yang berbeda. eh, Harga jual ya menyesuaikan menyesuaikan si misal, jadi kan nanti kita menjual itu dalam bentuk pack ya atau bungkus itu kan nanti bisa harganya bisa misalkan dari modal kita berapa, terus kita mau ambil keuntungan berapa kan bisa ya mungkin ya di bawah 15.000 lah, mungkin ya sekitar 10.000 atau bahkan lebih murah kan bisa. Dalam satu box itu kisaran isi berapa ya? Mungkin kalau isi nggak tahu jumlah berapa ya, mungkin kita nanti pakai takarannya gram gitu loh, apa ditimbang misal satu pack isinya 10 gram atau 10 gram kan bisa, tergantung kebutuhan juga gitu. Ya oke, mungkin giliran saya ya mengutarakan ide bisnis saya. Mungkin ide bisnis saya yaitu apa, pisang crispy atau pisang nugget gitu. Cara pembuatannya gampang, tinggal pisang nanti dibelah jadi dua, di split, nanti habis itu dikasih tepung biasa terigu, habis itu dicelupin ke tepung roti, digoreng. Habis digoreng tuh nanti atasnya dikasih topping kayak selai apa, kayak krim stroberi atau krim yang lainnya gitu. Mungkin ada yang mau ditanyakan? Itu pisangnya pisang apa? Kalau pisang sih, kalau pisang itu bisa pisang emas ya, atau pisang ya yang ukurannya itu tidak terlalu besar dan tidak terlalu kecil gitu. Kan biasanya ada pisang yang ada bijinya itu loh. Jadi bijinya dibuang dong, Mbak. Masa pisang ada bijinya ya tahu, tapi bijinya kan dibuang dulu loh. Ya, biasanya kan kalau aku pernah beli yang kayak gitu ya, itu pisangnya ada bijinya itu sangat mengganggu kalau pas lagi dimakan gitu loh. Ya kan nanti kan pisang ya, pisang dipotong jadi dua gini. Nanti kan tengahnya kelihatan itu ada bijinya, nanti bijinya dibuang dulu. Bijinya dibuang, dibersihin dulu lah. Pisangnya itu dibersihin dulu. Untuk sistem penjualannya gimana? Kalau sistem penjualan sih, ini kan baru pertama ya, juga masih nyari konsumen baru.
mungkin bisa pre-order dulu sekitar ya maksimal 1 hari lah gitu pre-order. Jadi kita buat langsung pengantaran, bisa diambil di tempat saya atau bisa juga COD atau diantarkan ke rumah konsumennya gitu. Terus kan Berarti nanti atasnya pisang dikasih rasa apa enggak? Kayak misal coklat keju gitu. Iya, jadi nanti kayak di atasnya kan bisa ditambahin kayak coklat, apa stroberi, apa keju itu krim, mungkin susu juga pisang susu kan. Ya mungkin itu dari saya ya, untuk semuanya itu hampir sama sih kita. ini kan apa nugget pisang kan termasuk Ide bisnisku ya, ide bisnisku yaitu es alpukat kocok. Bahan-bahannya mungkin lumayan gampang dicarinya. Alpukat, es batu, susu, bubuk Milo, sama topping buat toppingnya. Cara pembuatannya juga lumayan mudah, cukup taruh isian alpukatnya, terus dihaluskan kocok kayak gitu, terus nantinya dituangkan ke gelas, campurkan sama parutan itu apa es batu, terus dicampur susunya sama toppingnya di atasnya. Mungkin ada yang ditanyakan? Cocok ya Mas. Iya. Kalau ide itu kan apa ya udah ada bisnis lain yang juga udah punya brandingan besar. Itu cara menghadapinya nanti gimana Mas? Misalnya kita kan baru akan mulai, tapi udah ada pendahulunya gitu yang udah punya brand besar, udah buka cabang di mana-mana gitu. Ya mungkin kan ya sih udah banyak ya yang jualan es alpukat kocok. Tapi kita usahakan apa kan lewat ya, penjualannya sistem PO ya. Ya buat yang pertama menawarkan sama teman-teman terlebih dahulu. Terus kalau sudah lumayan apa itu maju ya, itu jualannya lebih diinikan lagi biar lebih itu. Dari ide bisnisku ya, itu aku punya ide buat cipok. Dari namanya aja udah tertera jelas, itu aci sama kerupuk, perpaduan aci sama kerupuk. Itu kayak sejenis makanan ringan, goreng-goreng. Cara pembuatannya juga mudah, cuma bahan aci sama kerupuk aja. Tinggal loh dibikin adonan acinya, kerupuknya itu dihancurin terus dijadiin satu sama acinya gitu. Kerupuknya kerupuk yang gimana? Kerupuknya kerupuk yang itu loh yang warna-warni. Kayak kerupuk seroto ya. Ya, ya. mungkin apa dari target marketnya itu buat siapa gitu? Target marketnya semua kalangan sih, enggak semua kalangan, kayak remaja mungkin kan suka tuh sama yang jajanan makanan ringan. Kalau produk itu sekali goreng, apa pembuatannya itu sekali goreng langsung nanti di apa kayak plastikin dikemasin langsung dijual atau gimana Mbak? Ya kayak gitu. Kita bikin adonan berapa kilo misal, ntar kita dikemas ya biar menarik. Mbak Devi liatin dulu coba. Ya, kalau untuk ide bisnisku itu membuat piscok melipir. Jadi itu nanti kita beli kulit piscok yang udah ada di pasaran, terus nanti diisi pisang sama coklat yang banyak. Jadi nanti coklatnya dimasukin, digulung, terus digoreng lagi, dicemplungin. Ada beberapa juga varian isi tidak hanya coklat, ada keju, ada stroberi, ada kacang, dan lain sebagainya. Sepertinya udah banyak di pasaran ya. Untuk membedakan dari produk-produk yang serupa di pasaran itu gimana supaya menarik konsumennya itu? Paling nanti dari segi bentuk ya, kita nanti bikin di bentuk, kalau biasa di pasaran kan bundar gitu digulung. Nanti kita bisa dibikin bentuk segitiga, bulan, atau bintang gitu, biar menarik para pembeli. Jualannya itu kan ada pistok yang dijual
apa satuan bisa kayak cuma beli 5 atau beli 4. Nah, kamu itu rencananya dijualnya per box apa tetap per pieces gitu? Kalau itu setiap pitch-nya, jadi satu pitch-nya itu kisaran harga 1.500, ada yang 2.000. Jadi nanti beli berapa baru dimasukin box gitu. Tapi kalau cuma beli satu ya nggak dikasih box ya berarti. Jadi kalau ada pesanan langsung goreng ya? Berarti nggak bisa Iya, maksudnya. Ya nanti kan udah dibentukin dulu, udah dibungkus, tinggal dicemplungin goreng. ya di sini ide bisnisnya makanan semua, nggak ada yang barang atau jasa apa lainnya gitu. Ini kuliner. Kalau boleh berpendapat dari saya, mungkin ide bisnis paling menarik saya lebih prefer ke Mas Taufik Hidayat ya, karena kenapa? Kan udah banyak di pasaran itu pisang yang dicampurin sama berbagai rasa gitu seperti coklat keju. Tapi kalau kentang itu masih termasuk jarang. Menurut pemikiran saya tuh kayak gimana ya, kayak konsumen tuh lebih tertarik, kalau pisang udah biasa cobalah yang kentang gimana rasanya gitu kan. Kita juga baru buat untuk bisnis ini. Kalau saya lebih prefer ke Mas Taufik Hidayat sih. Kalau teman-teman gimana? Ya, menurut saya juga mungkin memilih itu ya, ide bisnisnya topik. Mungkin juga karena itu apa lumayan unik atau meatball. Iya, maksudnya saya juga setuju sama bisnisnya itu si Taufik, karena kan menarik ya, unik juga, belum ada di pasaran gitu, langka loh. Betul. Jadi setuju semua ini sama ide bisnisnya Mas Taufik? Ya, setuju. 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 Jadi kalau mau kita milih ide bisnis apa, potato meatball ya jadinya. Ya. Oke, oke. Akad ya. Ya, Yuk. Berarti habis ini langsung kita bikin value proposition-nya. Jadi langsung kita presentasiin, lalu upload ke YouTube ya. Sama ini bukti diskusinya untuk pemilihan ide bisnisnya. Terima kasih teman-teman sudah menyempatkan hadir di Zoom kali ini. Semoga teman-teman sehat selalu. Saya tutup ya forum kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kak.